Enjoy your life with listening to chill songs. Like the Atlantic and I'm going down. Like the Titanic, it's blue. Like the Atlantic and I'm going down. Like the Titanic. Sky's blue like the Atlantic and I'm going down. Like the Titanic. Sky's blue like the Atlantic and I'm going down. Like the Titanic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jihan Nabila. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang teori perilaku konsumen. Nah, kalian mau tahu gak apa sih teori perilaku konsumen itu? Nah, langsung saja aku mau menjelaskan ya. Langsung kita ke pengertiannya dari teori perilaku konsumen itu. Jadi, teori perilaku konsumen itu adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen menurut Kasman Behavior adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi teori perilaku konsumen. Yang pertama itu adalah faktor budaya, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, dan yang terakhir yaitu faktor psikologis. Nah, di sini saya ingin menjelaskan yaitu tentang faktor budaya. Yang pertama itu adalah faktor budaya. Jadi di sini faktor budaya itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu budaya, yang kedua subbudaya, dan yang ketiga kelas sosial. Dan yang kedua itu ada faktor sosial. Nah, faktor sosial ini juga dibagi jadi beberapa bagian, yaitu ada kelompok referensi, yang kedua ada kelompok keluarga, dan yang terakhir yaitu peran dan status. Yang ketiga yaitu ada faktor pribadi. Nah, faktor pribadi juga dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama yaitu ada usia dan tahap siklus hidup, yang kedua yaitu pekerjaan dan keadaan ekonomi, dan yang ketiga yaitu kepribadian dan konsep sendiri, dan yang terakhir yaitu ada gaya hidup. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan faktor psikologis, yaitu dia juga dibagikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada motivasi, yang kedua ada pembelajaran, dan yang ketiga ada memori, dan yang keempat ada persepsi. Nah, itu adalah beberapa faktor teori perilaku konsumsi. Di sini juga dijelaskan bahwa perilaku konsumen dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu ada faktor budaya, yang kedua ada sosial, dan yang ketiga ada pribadi, dan yang terakhir yaitu ada psikologis. Nah, jadi untuk mendefinisikan perilaku konsumen yaitu sebagai tindakan yang langsung terlibat dalam rangka mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa. Nah, perilaku konsumen juga memiliki kepentingan khusus bagi pihak yang memiliki hasrat untuk mempengaruhi perilaku, termasuk mereka yang kepentingan utamanya adalah pemasaran, pendidikan, dan perlindungan konsumen, serta kebijakan umum. Nah, perilaku konsumen juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada perilaku konsumen rasional, yang kedua perilaku konsumen irasional. Nah, apa sih perilaku konsumen rasional itu? Jadi perilaku konsumen rasional itu adalah produk tersebut dapat memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. Nah, kalau yang
perilaku konsumen irasional ini adalah kebalikan dari perilaku rasional. Nah, di sini juga terdapat dua kedekatan dari perilaku konsumen. Yang pertama itu ada pendekatan kardinal dan yang kedua ada pendekatan ordinal. Nah, apa sih pendekatan kardinal itu? Jadi, pendekatan kardinal adalah yaitu kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang tersebut. Nah, berbeda dengan pendekatan ordinal ini. Jadi, pendekatan ordinal adalah yaitu kepuasan konsumennya dinilai dari barang yang dinyatakan kuantitatif, sehingga perilaku konsumen dalam memilih barang yang akan memaksimumkan kepuasannya ditunjukkan dalam kurva kepuasan yang sama. Nah, jadi perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan kegiatan fisik individu yang semuanya ini melibatkan individu dalam menilai, mendapatkan, dan menggunakan atau mengabaikan barang dan jasa. Nah, untuk faktor psikologis ini terdiri dari motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan, dan yang terakhir yaitu sikap. Nah, sekian penjelasan dari video saya tentang teori perilaku konsumen ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.